Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda kembali untuk ibadah online pada hari ini. Kita akan segera memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat beribadah kembali walau secara online Tuhan. Kami tahu dalam setiap situasi kehidupan kami, Engkau tetap memperdulikan kami, memelihara kami, menolong kami dengan cara-Mu yang sempurna. Di hari ini dalam ibadah ini Tuhan, segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau, satu-satunya penolong hidup ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulakan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Mari kita berdoa. Bapa, jadikan pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat.
kami berada di tempat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk jiwa-jiwa yang sedang mendengarkan ibadah melalui Zoom online ini. Kami percaya semua karena kebesaran-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami berada di tempat ini di gereja-Mu bukan karena kebetulan. Kami mengundang Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Karena kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mata kami. Dan kami mau melihat Engkau hadir di tempat ini. Mohon Roh Kudus beritahukan kepada hamba-Mu ini apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Roh Kudus mampukan setiap kami untuk mengerti kehendak-Mu. Biar kami ketika meninggalkan tempat ini tidak sama lagi, roh kami tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Oleh karena firman Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya pun juga merasakan atmosfer surgawi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah, kesaksian hidup adalah misi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, setiap dari kita mempunyai kisah yang berbeda-beda tentang kasih Allah yang kita alami. Namun ada persamaannya, yaitu bahwa kita semua menerima kasih Allah yang tak terbatas yang dicurahkan melalui Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita. Amin. Ia melakukan semuanya ini supaya kita dapat bersatu dengannya di dalam satu kesatuan tubuhnya, yaitu gereja. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita menerima kasih yang luar biasa itu, apa tanggapan kita? Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya supaya kita mengambil bagian di dalam kehidupan ilahinya. Persatuan kita dengan Kristus ini menjadikan kita turut mengemban misi keselamatannya sebagai nabi, imam, dan raja. Caranya menyebarkan kebenaran, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kemudian hidup kudus dan melayani sesama. Kristus telah membekali kita dengan Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk melanjutkan misi. Kita buka bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Pelayanan misi adalah sebuah anugerah. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, ciri orang percaya yang sejati adalah adanya perubahan, maksud saya adanya perubahan hidup dalam dirinya dan
juga bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, tindakannya sebagai orang percaya salah satunya adalah buah-buah dari pelayanan, karena orang yang sudah diselamatkan dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan pasti memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan, dan itulah misi. Ya, Kristus menghendaki kita untuk berpartisipasi, turut serta di dalam karyanya, yaitu karya keselamatan, agar semakin banyak orang dapat mengalami kasih-Nya dan percaya kepadanya. Nah, melalui kesaksian hidup yang saya alami di dalam kehidupan saya, ini adalah sebuah misi yang bisa kita sampaikan kepada mereka di sana yang belum mengenal Kristus. Amin. Saya percaya ini adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya pribadi. Saya percaya setiap bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian pasti mengalami sebuah kehidupan di mana kehidupan ini akan menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana. Perlu untuk kita ketahui bahwa hidup melayani itu merupakan rancangan Tuhan sejak mula pertama Tuhan menciptakan manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia pasti ada tujuannya dong. Tuhan menjadikan manusia dengan tujuan agar manusia bisa memberikan suatu kontribusi lewat hidupnya. Dalam hal ini lewat kesaksian hidup saya, bukan dengan sekedar menggunakan apalagi menghabiskan sumber daya di bumi. Jadi kesaksian hidup kita adalah sebuah misi. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saya belajar setiap hari untuk mengerti kehendak-Nya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diciptakan untuk sebuah misi. Kata misi berasal dari bahasa Latin yang artinya diutus. Menjadi seorang percaya berarti diutus ke dunia sebagai wakilnya Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan di Yohanes 20 ayatnya yang ke-21b. Di sana dikatakan, Yohanes 20 ayatnya yang ke-21b, demikian firman Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kata ini semua sebagai apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai duta-dutanya Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua ini adalah misioner-misionernya Tuhan. Apalagi Tuhan sendiri telah memberikan langsung sebuah amanat agung berkenaan dengan hal itu yang harus kita laksanakan. Nah, kita buka bersama-sama amanat agung dari Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, ini janji Tuhan. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, masalahnya Bapak dan Ibu, begitu banyak alasan-alasan yang biasa dikemukakan orang. Mereka mengatakan agar tidak perlu repot-repot melayani Tuhan, mereka berkata, "Bu, kami belum cukup umur. Kemudian kurang sehat, tidak pandai
bicara, tidak memiliki keahlian apa-apa, tidak berani dan tidak punya kesaksian hidup. Banyak sekali alasan-alasan mereka untuk supaya nggak mau repot melayani. Banyak orang mengira bahwa mewartakan kabar gembira artinya harus pandai berkhotbah di depan umum. Padahal nggak demikian. Apa yang menjadi misi Yesus ketika di dunia kini menjadi misi kita semua, yang adalah anggota tubuh Kristus. Perlu diingatkan di sini bahwa tugas atau misi ini bukanlah hak istimewa para hamba Tuhan atau full timer. Di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang, jadi kita semua, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, tugas melayani ini bukanlah pilihan, himbauan, atau saran. Ini adalah amanat agung, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu mutlak, ya dan amin. Artinya tidak bisa diganggu gugat. Amin. Apabila kita mengabaikannya, berarti kita tidak taat kepadanya. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Jadi semua orang percaya harus terlibat di dalam misi ini. Pertanyaannya, mengapa saya melakukan misi ini? Karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saya percaya karena kepada setiap orang percaya Tuhan mengaruniakan karunia rohani. Dalam hal ini melalui kehidupan saya pribadi, yaitu kehidupan di mana saya masuk di dalam lembaga pernikahan. Kemudian ketika saya mengalami menikah, berumah tangga, yang saya pikirkan saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu honeymoon, kemudian kami mempunyai anak, terus kami melihat anak kami sekolah, bekerja, dan menikah, dan kemudian mempunyai anak, dan akhirnya saya bisa mengatakan diri saya sebagai seorang nenek, oma. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang saya pikirkan bukan yang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya pribadi. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun saya mengalami selama 29 tahun di mana suami saya melakukan hal yang sungguh sangat mendukakan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di mana melakukan hal yang nggak baik lah di masa lalunya, tetapi belum pernah keluar dari mulut bibir saya kata-kata cerai. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya takut kepada Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Inilah kesaksian hidup saya bisa menjadi sebuah misi, di mana nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Damai sejahtera itu pasti diberikan kepada kita barang siapa yang mau taat kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu, untuk
itu semua, maka Tuhan memperlengkapi kita semua di dalam melayani bersama dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Karunia rohani tersebut merupakan sebuah anugerah bagi setiap kita yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, dan ini adalah sebuah suatu kekuatan adikodrati bagi saya pribadi ketika saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kekuatan adikodrati ini kekuatan supranatural. Supra artinya di atas, natural itu nature, ya artinya natural. Jadi kalau supranatural pasti di atasnya yang biasa-biasa aja. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang saya dapatkan ketika saya memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saya, maka kekuatan adikodrati itu Tuhan berikan kepada saya. Dan ini Bapak dan Ibu, kekuatan ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Jadi Bapak dan Ibu, untuk melakukan misi, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tentunya kita harus sudah lahir baru. Beres di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi saya, melainkan untuk kepentingan bersama. Saya ingat Mother Teresa di dalam statementnya, di dalam quotes-nya mengatakan love and love until it hurts. Artinya di sini dikatakan biasanya orang yang mengasihi mau berbagi dengan orang yang dikasihi. Amin. Memberi yang terbaik kepadanya dan rela berkorban baginya. Itu yang namanya kasih. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya mendapatkan satu karunia rohani di dalam kehidupan saya, yaitu kesaksian hidup saya, maka itulah sebuah misi yang dimana saya harus melanjutkan misi Yesus di dunia, dan kita inilah yang melanjutkan misi yang Allah berikan kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus kembali ke surga, maka kitalah yang harus melanjutkan misi itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, standar kita sudah tidak bisa biasa-biasa saja. Artinya we keep our standard high. Ya, we keep our standard high. Standar kita sudah tidak bisa biasa-biasa saja. Apa yang sudah kita dapatkan selama ini, yaitu keselamatannya, kemudian anugerahnya, pengetahuan kita akan Tuhan dan kebesaran-kebesarannya, yaitu mujizatnya, kasih setianya, kasih karunia-Nya, harus kita jaga dan merupakan habit, merupakan gaya hidup kita sehari-hari, sehingga ini akan menuntun kita menjadi arif dan tidak menyia-nyiakan waktu di dalam melakukan misi yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Dan saya percaya inilah sebuah anugerah di mana kesaksian hidup adalah sebuah misi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk isi hati-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami memiliki kerinduan, memiliki hati untuk melayani pekerjaan-Mu, melayani-Mu Tuhan
sepanjang hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mohon Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, hikmat, pewahyuan, roh pengertian, roh kepintaran, roh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan misimu di dunia ini dengan tuntunan yang Engkau berikan kepadamu. Dan kami percaya di dalam jalan-jalanmu ada kemenangan-kemenangan yang telah Engkau persiapkan bagi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Julie Kaunang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita selalu dan semakin hari mengasihi Tuhan. Papa Mama jangan lupa, setelah ini akan dilanjutkan dengan ibadah online Abba Kids. Jangan lupa ya adik-adik, stay tune di link Ada Jawaban TV. Intimacy Worship setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat beribadah bersama dengan kami mengawali hari. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share untuk siapapun untuk jadi berkat bagi banyak orang. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam. Teman-teman TDG dapat tetap mengikuti ibadah ya, dan klik informasinya di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini, dan kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.